anak-anak kelas 5A, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita memasuki bagian terakhir pada bab 8, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama di kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Perhatikanlah tabel berikut ini. Diketahui data pekerjaan orang tua dari siswa kelas 5 SD adalah sebagai berikut. Di sini adalah data pekerjaan dari orang tua. Ada sebanyak 20 siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pengusaha, 10 siswa yang pekerjaan orang tuanya sebagai pedagang, dan 6 siswa yang pekerjaan orang tuanya sebagai PNS, serta ada 4 siswa yang orang tuanya bekerja sebagai dokter. Kalian diminta untuk menyajikan data berikut dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus mencari besar sudut terlebih dahulu, baru persen. Nah, buatlah kembali sebuah tabel dengan menambahkan kolom baris jumlah, kolom sudut, dan kolom untuk persen. Langkah pertama, kita harus menghitung berapa banyak siswa yang kita data, yaitu 20 tambah 10 tambah 6 dan tambah 4, hasilnya adalah 40. Kemudian baru kita hitung besar sudutnya. Nah, besar sudut ini sangat penting dan harus tetap dihitung dalam membuat diagram lingkaran. Mengapa? Karena besar sudut ini menentukan berapa besar bagian suatu data dalam diagram lingkaran. Dia yang menentukan pembagian bagian data dalam diagram lingkaran. Jadi kita harus hitung dulu sudut. Setelah kita dapat besar sudut, baru kita bisa membagi lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian untuk mengisi data-data yang tersedia. Setelah itu baru kita hitung dalam bentuk persen. Nah, kita akan hitung terlebih dahulu dalam bentuk sudut. Caranya adalah untuk pengusaha, kita ambil banyak siswa per jumlah seluruh siswa kali 360 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat. Demikian juga untuk pedagang, 10 per 40 kali 360, hasilnya 90. Demikian juga untuk PNS, 6 per 40 kali 360, dapatlah 54 derajat. Dan untuk dokter juga sama, 4 per 40 kali 360, 36 derajat. Nah, derajat yang sudah kita dapatkan, kita harus hitung, dan jumlahnya harus 360. Jika kalian mendapati lebih kecil dan lebih besar daripada 360, berarti ada sesuatu yang salah dan kalian harus mengulang menghitungnya. Setelah kita dapat besar sudutnya, nanti besar sudutnya inilah yang kita gunakan untuk menentukan pembagian dalam diagram lingkaran. Sekarang kita lihat bentuk persen. Caranya hampir sama dengan besar sudut, yaitu banyak siswa per jumlah seluruh siswa kali 100%. Dapatlah 50%. Bedanya hanya 360 derajat, kita ganti menjadi 100%. Begitu juga dengan pedagang, 10 per 40 kali 100%, dapatlah 25%. 6 per 40 kali 100%, dapatlah 15%. 4 per 40 kali 100%, dapatlah 10%. Nah, setelah itu kita harus tambahkan semuanya dan jumlahnya harus 100%. Sama seperti sudut, jika kalian mendapati lebih besar dan lebih kecil daripada 100%, berarti salah satu perhitungan kalian ada kesalahan dan kalian harus mengulang menghitungnya. Nah, ini adalah langkah pertama dalam membuat diagram lingkaran. Kalian harus hitung besar sudut dan persennya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menggambar diagram lingkarannya. Yang kita butuhkan adalah data besar sudut yang sudah kita hitung. Langkah pertama, kita gambarkan sebuah lingkaran yang memiliki titik pusat. Kita beri garis bantu. Dari ujung kita tarik sampai ke titik pusat. Nah, letak garis bantu ini tergantung kalian. Jadi suka hati kalian, kalian mau letakkan di sini juga boleh, di kanan kalian juga boleh, di bawah boleh, agak mereng juga boleh. Nah, kalau saya letakkan
tegak ke atas. Nah, kita akan ini menjadi garis bantu ini menjadi tempat kita memulai pengukuran dengan menggunakan busur derajat. Nah, dalam membuat diagram lingkaran kita memerlukan busur derajat. Kita keluarkan busur derajat kita, kemudian kita akan mulai mengukur untuk data pengusaha 180 derajat. Letakkan busur derajat kalian ke lingkaran yang sudah kalian buat. Titik pusat harus ada berada di tengah busur derajat kalian, dan garis bantu yang menjadi awal mula kita menghitung itu ada di angka 0. Jadi kita memperhatikan angka di luar ini dan kita abaikan angka yang ada di dalam, karena nolnya ada di angka luar, berarti kita gunakan angka luar. Nah, sudut yang pertama itu ada 180 derajat. Jadi kita cari angka 180, kita cari kemudian kita ketemu 180, kita kasih tanda. Ini untuk memudahkan kalian untuk menarik garis dari titik pusat. Kemudian setelah kita dapat ukurannya, kita tariklah garis dari titik pusat ke tanda yang sudah kita buat. Berarti bagian sini kita sudah dapatkan untuk data pengusaha, yaitu sebesar 180 derajat. Ini adalah bagian daripada data pengusaha 180 derajat. Nah, kemudian kita akan menghitung besar sudut yang kedua, yaitu 90 derajat. Kita akan mulai dari garis terakhir yang kita buat. Letakkan busur kalian. Titik pusat harus tetap berada di titik tengah daripada busur. Kemudian angka 0 kita letakkan di garis terakhir yang kita buat. Kemudian kita cari angka 90. Dari 0 ya, kita cari angka 90. Kita dapat di sini angka 90, kita kasih tanda. Kemudian kita buat garis. Nah, pada diagram lingkaran, jika kalian menemukan gambar siku, ini menandakan bahwasannya besar sudut ini adalah 90 derajat. Jadi walaupun tidak ditulis 90 derajat, ini menandakan besar sudut 90 derajat. Setelah kita gambar garisnya, kita kasih keterangan 90 derajat untuk pedagang. Kita sudah dapat 2, kita akan mengukur yang ketiga, yaitu untuk PNS sebanyak 54 derajat. Kita letakkan kembali busur derajat, angka 0 berada di garis terakhir yang kita buat. Titik pusat tetap harus berada di tengah busur derajat. Kemudian kita cari 54 ya. Kita lihat dari 0, kita cari ke angka 50. Karena ini ada 4-nya, berarti dia harus maju 4 garis dari 50. Posisinya ada di sini. Kemudian kita kasih tanda. Ya. Karena 54 berarti kita cari 50. Kita maju 4 garis daripada 50. Dapatlah 54, kita kasih tanda. Kemudian kita tarik garis. Setelah kita tarik garisnya, kita dapatlah bagian sini adalah untuk PNS sebesar 54 derajat. Nah, sisa satu bagian ini otomatis adalah untuk dokter dan besar sudutnya 36 derajat. Sebenarnya untuk bagian yang terakhir kalian tidak usah menghitungnya lagi, karena pasti hasilnya sama 36 derajat. Pembuktian. Nah, kita kasihkan busur, bagian tengah tetap di titik tengah. Angka 0 berada di garis terakhir yang kita buat, 36. Kita cari 30 dan garisnya harus kita temukan di garis ke-6 dari angka 30 dan pas ya, 36. Jadi otomatis yang terakhir itu adalah dokter 36 derajat. Dan selesailah diagram lingkaran yang kita buat. Dan harus menggunakan busur derajat. Dan ukuran sesuai dengan sudut yang kita hitung. Nah, ini disebut dengan diagram lingkaran yang disajikan dalam bentuk derajat atau sudut. Nah, kemudian kita bisa juga menyajikan bentuk diagram lingkaran dalam bentuk persen. Hanya diubah ke bentuk persen.
yaitu 50, 25, 15, dan 10. Tetapi untuk pembagian dalam diagram lingkaran tetap harus menggunakan besar sudut, yaitu kita bantu dengan busur derajat. Inilah cara membuat dan menggambar diagram lingkaran. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara membuat diagram lingkaran. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca data dari diagram lingkaran. Ini adalah data olahraga pilihan siswa kelas 6. Di sini ada 5 data. Ada sepak bola, renang, tenis meja, bola voli, bulu tangkis. Sepak bola ada 30%, renang ada 25%, tenis meja ada 10%, bola voli ada 15%, dan 20% untuk bulu tangkis. Diketahui banyak siswa kelas 6. Jadi siswa yang diambil datanya itu jumlahnya adalah 40. Jumlah seluruh siswa adalah 40 anak. Maka pertanyaannya, olahraga apa yang paling banyak dipilih adalah sepak bola. Di sini dikasih tahu sepak bola. Kalian lihat betul gak sepak bola? Tentu jawaban yang betul, karena sepak bola memiliki daerah yang lebih luas ketimbang dengan pilihan olahraga lainnya. Sebanyak berapa persen? Sebanyak 30%. Atau sebanyak berapa anak? 30%. Berapa anak? Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalian gunakan rumus ini. Yang ditanyakan jumlah orang yang suka sepak bola. Berarti kalian harus ambil apa? Persen sepak bola per 100% kali jumlah total diketahui, yaitu 40 ini. Jadi kita ambil 30 per 100 kali 40. Kita hitung dan dapatlah 12 orang. Berarti orang yang paling banyak, olahraga yang paling banyak dipilih adalah sepak bola, dan jumlah anaknya ada 12 orang. Kemudian kita lihat yang kedua, bulu tangkis dipilih oleh berapa persen siswa. Kita cari bulu tangkis di sini. Ada 20% siswa, atau sebanyak berapa orang? Nah, caranya sama, kita tetap gunakan rumus yang ini, yaitu 20 per 100 kali 40. Sama dengan 8 orang. Jadi bulu tangkis dipilih oleh 20 siswa atau 8 orang. Nah, kemudian terakhir, siswa yang memilih renang berapa persen? Renang ada 25%. Kita tuliskan di sini 25%, atau sebanyak, kita gunakan rumus ini kembali, 25 per 100 kali 40. Dapatlah 10 orang. Jadi ada siswa yang memilih renang itu 25% atau sebanyak 10 siswa. Inilah cara membaca data dari diagram lingkaran. Gampang ya? Nah, bagaimana jika datanya disajikan dalam bentuk derajat? Maka rumus yang kita pakai adalah per 360 derajat. Caranya tetap sama, hanya kita harus per 360 derajat. Kita sudah belajar bagaimana cara membuat diagram lingkaran dan bagaimana cara membaca data dari diagram lingkaran. Seperti biasa, saatnya kalian bekerja. Kita punya tugas. Nah, tugas kita hari ini sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan membuat atau menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Perhatikan data berikut. Data penjualan 5 jenis ikan dalam kilogram di suatu tempat pelelangan ikan atau TPI adalah sebagai berikut. Di sini ada 4 jenis ikan. Ada ikan tenggiri sebanyak 50 kg, ikan bawal sebanyak 20 kg, kakap sebanyak 60 kg, dan layur sebanyak 70 kg. Nah, sajikan data berikut ini ke dalam bentuk diagram lingkaran. Caranya kalian bisa menemukan pada video pembelajaran kita hari ini. Langkah pertama, kalian harus ingat untuk membuat tabel yang baru dengan menambahkan kolom jumlah, menghitung sudut, dan menghitung persen. Kemudian, gunakan busur derajat untuk melakukan pembagian data di dalam diagram lingkaran. Kerjakan di buku latihan kalian. Setelah selesai, kirimkan ke WA Lause untuk Lause nilai.
Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Tetap semangat, tetap rajin belajar, disiplinal dalam melaksanakan tugas kalian dengan penuh tanggung jawab. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.